Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persediaan dalam manajemen akuntansi. Dalam pengertiannya, manajemen akuntansi merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi, tergantung jenis industri yang sedang dijalankan. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana barang yang ada secara terus-menerus mengalami perubahan. Dalam hal ini, industri persediaan atau pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan persediaan akan mengalami berbagai macam hal yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun barang-barang lainnya tergantung dari jenis industri yang sedang dijalankan tersebut. Dalam persediaan merupakan elemen utama dalam modal kerja. Tanpa adanya persediaan, modal kerja tidak dapat berjalan dengan baik. Dan dalam persediaan ini, jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja yang lain. Tentu saja persediaan ini sangat dibutuhkan karena ini menjadi poin terutama dalam melakukan manajemen akuntansi persediaan. Aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, yang selalu ada agar melalui siklus naik turunnya aktiva ini akan membantu perusahaan agar tetap stabil dalam tingkat perekonomiannya. Lalu yang berikutnya adalah tingkat likuiditasnya yang paling rendah dibandingkan dengan hal-hal yang lain mengenai manajemen akuntansi. Yang berikutnya adalah macam-macam persediaan. Dalam persamaan akuntansi ini atau manajemen akuntansi ini terdapat dua macam persediaan. Yang pertama adalah perusahaan dagang yang tersedia dalam barang dagang yang disediakan. Yang kedua adalah perusahaan industri yang terdapat tiga macam hal. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam manajemen persediaan, dapat mengatur tingkat persediaan dengan tepat. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, perlu untuk menjaga agar stabilnya manajemen persediaan ini agar tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan yang terkait. Lalu, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap dana yang ditanamkan. Semakin tinggi tingkat perputaran, maka akan semakin pendek tingkat dana yang tertanam di persediaan tersebut. Berikutnya, jika persediaan terlalu tinggi, maka memiliki beberapa dampak bagi perusahaan. Yang pertama, biaya penyimpanan menjadi tinggi. Tentu saja karena stok yang terlalu banyak membuat penyimpanan menjadi semakin lama dan biaya penyimpanan menjadi semakin tinggi. Yang berikutnya adalah biaya bunga menjadi tinggi. Tentu saja karena durasi yang semakin lama, bunga yang harus dibayarkan pun juga akan semakin tinggi. Yang berikutnya adalah biaya pemeliharaan di gudang menjadi tinggi. Karena semakin lamanya barang yang tersedia di gudang, yang mengakibatkan bunganya semakin tinggi dan tentu saja untuk menjaga itu semua perlu biaya pemeliharaan yang semakin lama akan semakin tinggi jika tidak terus untuk diperjualbelikan. Yang berikutnya adalah memiliki kemungkinan kerugian karena stok terlalu lama disimpan. Hal ini berkaitan dengan expirednya sebuah barang yang disimpan dalam gudang. Dan yang terakhir adalah keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil. Tentu saja karena banyak barang yang tidak layak untuk diperjualbelikan mengakibatkan barang menjadi terbengkalai dan tidak layak untuk dipasarkan dalam pasar komersial. Yang berikutnya, jika persediaan terlalu kecil, maka akan terjadi beberapa kasus seperti berikut. Proses produksi akan terganggu, tentu saja karena kekurangan bahan. Proses produksi suatu barang akan terhambat dan terganggu. Yang berikutnya adalah perusahaan tidak dapat bekerja dengan kapasitas full atau dengan kapasitas maksimal karena kekurangan bahan baku untuk proses produksi. Yang berikutnya adalah penjualan mengalami penurunan yang seharusnya dalam bulan menghasilkan 2.000 produk,
karena kekurangan bahan persediaan, maka hanya bisa menjual 1000 produk. Hal itu akan membuat penjualan mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Ya, karena persediaannya kurang, maka perusahaan pun tidak bisa secara optimal menyebarluaskan produknya agar dinikmati oleh para pelanggan. Lalu karena kekurangan persediaan, kurangnya produksi dalam bulan, maka laba akan menjadi semakin rendah sehingga pemasukan perusahaan tidak menjadi optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya dan terima kasih.